Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya tadi agak cemas. Jam 6 saya keluar. Saya melihat yang datang di gereja ini ada satu ibu. Jam 6 sudah datang. Setelah itu hujan deras. Saya kembali masuk berdoa supaya umat Santa Maria bisa merayakan Natal. Mohon Tuhan bisa dikurangi hujannya. Ya, ternyata memang tidak hujan deras, tapi puji syukur bahwa pada malam hari ini yang di dalam penuh, yang di luar juga penuh, puji Tuhan. Ya. Ternyata Tuhan mendengarkan doa yang berkehendak untuk memuliakan namanya pada waktu merayakan kelahiran putranya ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saya pada malam hari mengangkat tema Datanglah ya Raja Damai. Tema ini yang sudah disepakati bersama-sama antara Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia dari KWI dan PGI pada tahun 2014 ini. Dari tema Natal ini, Datanglah ya Raja Damai, yang diambil dari kitab Nabi Yesaya, tentu mempunyai maksud bahwa kita semua bangsa Indonesia mempunyai harapan bahwa pada tahun mendatang ini muncullah Raja Damai. Ya. Jadi bukan sekedar raja tetapi adalah Raja Damai. Lebih-lebih tahun 2014 adalah tahun pemilihan raja. Ada yang raja di Jakarta, ada raja di Surabaya, ada raja di Blitar. Sudah saya katakan bahwa di Blitar ini baik Santa Maria maupun Santo Yusuf yang mau menjadi raja ada 14. Ya, artinya bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mencalonkan menjadi pemimpin rakyat. Ya, cukup banyak di antara umat di Kuskupan, Kepigepan Blitar ini yang paling banyak. Yang lainnya itu satu Kepigepan 8, satu Kepigepan 10, 6. Tidak begitu banyak, yang paling banyak adalah Blitar. Maka ya harapan kita juga di Blitar ini bagi saudara-saudara yang mau menjadi pemimpin ini menjadi harapan bagi rakyat Blitar. Jadi pada pemilihan yang akan datang menjadi tokoh-tokoh masyarakat dari Gereja Katolik yang sungguh-sungguh berguna bagi kemajuan masyarakat. Saudara-saudari yang terkasih, kembali dari tema Datanglah ya Raja Damai, berarti ada harapan, ada kerinduan, dan sekaligus ada juga hal-hal yang memprihatinkan di dalam kehidupan kita berbangsa ini. Antara lain yang disoroti oleh surat Gembala atau surat Natal ini adalah adanya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia ini
keprihatinan yang mencolok adalah berkaitan dengan korupsi. Ya. Tadi saya membaca koran, mulai tahun 2004 sampai 2013 ini, ada 277 gubernur, wali kota, bupati yang dipenjara. Nah, yang kena kasus korupsi. Ada 3.000 anggota DPR yang kena kasus. Bayangkan. Ya, belum yang lain-lainnya. Ini yang sekarang ini diberitakan di media. Artinya sungguh-sungguh memprihatinkan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia ini. Beberapa hari yang lalu dari Jawa Pos juga mengatakan di situ ada selama ini ada 10 gubernur yang ditahan. Gubernur. Belum yang lain-lain. Jadi sungguh-sungguh memprihatinkan. Pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah belum menjadi contoh bagi rakyat Indonesia. Karena yang tadinya menjadi harapan, yang menjadi harapan dari banyak rakyat supaya bisa memajukan bangsa ini, tetapi ternyata masih orang mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya sendiri. Ini yang berkaitan dengan korupsi. Jadi ini sudah menjadi dosa massal sekarang ini. Artinya bahwa di kalangan manapun orang bisa terjangkit penyakit korupsi ini. Di kalangan apapun. Baik itu yang berkaitan dengan berpegang pada politik, ekonomi, maupun juga agama. Jadi semuanya bisa membahayakan dari kehidupan kita bersama ini. Yang kedua, saudara-saudara, yang disoroti adalah adanya kurang harmonisnya kerukunan agama. Ya, ini dari keprihatinan dengan tema Datanglah Ya Raja Damai itu dilihat bahwa di Indonesia ini masih memprihatinkan tentang kerukunan beragama. Orang-orang yang masih melarang orang mau bertemu dengan Tuhan, mau beribadat, mau menyembah Tuhan, masih juga dihalang-halangi. Maka ini menjadi suatu keprihatinan. Bukan hanya gereja Katolik yang dihalang-halangi, gereja Kristen yang dihalang-halangi, bukan, tapi juga dari agama-agama yang lain pun juga mendapat alangan-alangan untuk beribadah dengan damai, dengan aman. Ini saudara-saudara yang terkasih, jadi keprihatinan yang kedua adalah kurangnya kerukunan beragama di antara agama-agama yang ada di Indonesia ini. Masih ada, memprihatinkan. Yang ketiga dari surat Gembala Natal itu adalah berkaitan dengan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang semakin hari semakin rusak, yang hanya dimanfaatkan oleh beberapa kelompok atau orang-orang saja, yang menyebabkan dampaknya merugikan masyarakat, entah itu dengan banjir, dengan hujan yang tidak teratur seperti yang kita alami sekarang ini, dan juga banyak hal yang dialami oleh masyarakat pada umumnya. Saya menambahkan dari keprihatinan ini, yang saya lihat adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, saya menambahkan dari 3 yang dari KBI PGI ini, saya menambahkan melihat bahwa adanya kekerasan
di rumah tangga. Entah itu orang tua terhadap anaknya, maupun sama-sama orang tua, maupun orang tua atau keluarga terhadap pembantunya. Jadi belum lama ini saudara-saudara yang disiarkan oleh media, ada pembantu yang disetrika, masih ada saja orang yang melakukan tindakan kekerasan yang membantu kelancaran dalam rumah tangga ini, tetapi masih memperlakukan sesamanya dengan keji. Yang disiarkan setiap hari sampai hari ini adalah kekerasan dari ibu tiri, dan juga bapaknya sendiri. Adik yang kecil diberitakan dipotong lidahnya, disayat maluannya. Nah, ini anak dibuang di kebun sawit oleh orang tuanya sendiri. Ini saya katakan kekerasan dalam rumah tangga dan memprihatinkan dalam kehidupan kita ini, Jadi dengan anaknya sendiri saja seperti itu, Lebih-lebih bagi ibu tiri ini menganggap ini bukan anaknya, setiap kali mendapat perlakuan yang sungguh-sungguh tidak manusiawi sebagai manusia ini. Maka sekarang ini tetangga-tetangganya mulai peduli karena keadaannya begitu membuat orang terenyuh, membuat orang merasa prihatin dengan keadaan ini. Belum antara suami dan istri yang barangkali tidak semua dimediakan. Bisa jadi bahwa terjadi dalam keluarga tetapi bahwa tidak disiarkan lewat media. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jadi ini keprihatinan kita. Jadi harapannya kita semua dari hari ke hari memasuki tahun 2014 ini, keprihatinan ini adalah mulai kita kikis, mulai kita kurangi, sehingga kita pada tahun 2014 ini sungguh-sungguh kita merasakan adanya pemimpin yang membawa damai. Saudara-saudari yang terkasih, jadi kalau kita lihat dari bacaan yang pertama bahwa tema itu adalah diangkat dari Nabi Yesaya, tadi dalam bacaan pertama juga begitu jelas bahwa keadaan bangsa yang berjalan dalam kegelapan merindukan seorang pemimpin yang membawa perdamaian. Jadi damai ini yang sering kali menjadi slogan. Damai itu apa sih? Dalam slogan di jalan-jalan adalah damai itu indah. Tapi apa damai itu? Saudara-saudara, damai adalah suasana dalam kehidupan kita bersama. Merasakan rasa aman. Merasakan hidup sejahtera. Kecukupan sandang pangan papan. Itu juga merupakan bentuk-bentuk dari kedamaian ini. Kalau kita mempunyai cita-cita bersama akan hidup yang seperti ini, aman, dari segi kehidupan kita kecukupan, dari segi kehidupan kita terpenuhi, maka rasa aman ini adalah yang menjadi harapan dalam hidup kita. Jadi Nabi Yesaya menyampaikan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu begitu jelas.
kerinduannya karena bangsa ini ada dalam berjalan dalam kegelapan, artinya tidak dalam terang Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh manusia adalah hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya untuk bisa memperkaya dan memberi keamanan atas dirinya sendiri. Ini orang yang ada dalam kegelapan. Nabi Yesaya mengatakan bahwa bersukacitalah karena bahwa Sang Raja Damai ini sudah mulai Anda kenal. Sebab sudah banyak yang dipersiapkan oleh Tuhan sehingga manusia sudah mulai kenal dari peristiwa-peristiwa kehidupan. Maka Nabi Yesaya meneguhkan kepada orang-orang di sekitar itu supaya mempunyai harapan yang besar dengan datangnya Raja Damai. Karena Raja Damai itu adalah mempunyai kekuasaan besar. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan, mengokohkan kerajaan itu dengan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kitab suci yang dinanti-nantikan sebagai Raja Damai adalah yang kita rayakan pada hari ini, yaitu Yesus Kristus. Raja Damai yang sudah dijanjikan oleh Allah lewat pewartaan para nabi terpenuhi dengan lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Damai ini adalah lahirnya bukan di istana ternyata. Raja Damai yang kita nanti-nantikan dan sekarang sudah nyata, ternyata Raja Damai itu lahir di padang. Ini yang ditemani oleh gembala-gembala. Ya. Kemudian dia tinggal di sebuah kandang, dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Inilah Raja Damai. Mungkin kita tidak pernah bertanya, kenapa Raja Damai itu lahir di tempat yang sederhana seperti itu? Kenapa tidak di tempat raja? Kenapa tidak di tempat yang banyak tentara-tentaranya sehingga aman sekali? Ini Raja Damai ini lahir di palungan, tentu saja tidak aman. Dari segi cuaca juga tidak aman. Dari segi keamanan dirinya juga tidak aman. Ya, tidak mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh seperti yang kita damba-dambakan, yaitu kalau saudara-saudara melihat anak emas raja ini atau raja-raja yang mempunyai keturunan ini, ya memang disiarkan, hanya dilihatkan begitu saja, tapi bahwa tidak ada yang datang ke situ kecuali kerabatnya. Kalau kita merenungkan bahwa maksud Tuhan Raja Damai itu lahir di palungan adalah tempat yang umum supaya setiap orang mengenalnya. Supaya setiap orang bisa datang kepadanya. Kalau dilahirkan di sebuah kerajaan, ya tidak bisa semua orang bisa datang pada dia. Bahkan dalam kelahiran Sang Juru Selamat yang adalah Raja Damai ini, orang-orang miskin pun bisa mengunjungi. Gembala-gembala yang ada di padang bisa mengunjungi. Bisa merasakan kabar baik dari Allah ini. Bukan orang-orang tertentu. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, Raja Damai ini diberikan kepada setiap orang. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Pada kelompok-kelompok tertentu.
tetapi diberikan kepada semua orang, termasuk kita semua yang percaya pada kelahiran Sang Raja Damai ini. Saudara-saudari yang terkasih, jadi kalau kita setelah merenungkan temanya, keprihatinannya, kemudian juga dari sabda Tuhan kita mengerti bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itu nyata dengan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Raja Damai ini, apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar memiliki Raja Damai dalam kehidupan kita. Yang pertama berkaitan dengan keprihatinan adanya banyaknya korupsi. Mari kita sebagai orang-orang yang mengikuti Sang Pembawa Damai ini, kita memulai transparan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi pemula dari munculnya tindakan-tindakan koruptif. Tindakan-tindakan koruptif ini bukan hanya Anda yang menjadi pegawai negeri, bukan. Tapi semua bisa memulai mengatasi dalam kehidupan kita. Mulai dari anak-anak. Tindakan koruptif adalah kalau Anda menyontek. Nah, ini udah mulai ini. Udah mulai melihat temannya tidak percaya diri. Nah, ini sudah mulai. Kemudian juga tindakan-tindakan yang lain mulai tidak transparan. Sebagai ibu-ibu di rumah tangga bisa jadi tidak transparan. Keuangannya. Baik bapak yang mempunyai penghasilan tidak transparan. Disembunyikan. Jangan-jangan nanti mengalami kesulitan, tidak transparan, bisa jadi bawa juga untuk kesenangan sendiri. Maka sekarang ini ada pegawai-pegawai yang gajinya langsung ditransfer ke rekening istrinya. Itu gaji pokoknya. Gaji yang lain tidak masuk di rekening. Ada baiknya, transparan. Bisa jadi bahwa dalam keluarga kita juga belum transparan. Apalagi sekarang yang bekerja di dalam pekerjaan umum sebagai pegawai, sebagai karyawan, dimanapun ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif ini. Maka saya mengajak kepada saudara-saudara terkasih, sebagai pengikut-pengikut Sang Raja Damai ini, membawa kedamaian supaya kita memulai. Siapa tahu dari 1000 umat Katolik yang hadir di sini memulai, maka paling tidak kalau saudara tinggal di Blitar, Blitar ini sudah jauh dari akar-akar dari korupsi ini. Mulai dari keluarga, mulai dari anak-anak sudah disiplin, berani bertanggungjawabkan hidupnya, maka akan sudah mewarnai kota Blitar, mewarnai daerah kita ini. Kalau lebih-lebih kalau yang berkaitan urusan-urusan dengan kepegawaian dan urusan dengan pemerintahan, memang sulit. Bisa jadi bahwa ketika kita jujur kita hancur, bisa jadi. Tapi bahwa jangan takut ketika kita membawa misi kejujuran tidak akan hancur. Karena mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Sang Raja Damai sendiri. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pada kesempatan ini saya juga mengajak Anda sebagai pengikut-pengikut Sang Raja Damai, mari kita mulai hidup di tengah-tengah masyarakat saling menghargai agama-agama yang ada di sekitar kita ini. Kita hargai. Memang
bisa ajarannya berbeda, tidak harus dipaksakan sama. Cara beribadatnya mungkin juga kita tidak mengerti sehingga tidak usah risih kita itu kalau melihat atau mendengar orang sedang beribadat. Kita memulai. Saya yakin kalau kita memulai suasana kita ya di Blitar ini akan semakin kondusif. Kita berani untuk memberi contoh sebagai murid-murid Sang Raja Damai ini sehingga kita menjadi pendamai bagi yang lain. Di dalam hal yang ketiga, ya saya lebih menyoroti untuk keluarga. Ya, kalau kita mau menjadi raja, mengikuti Raja Damai, kita sebagai orang tua, sebagai anak, mari kita memulai meyakini bahwa Sang Raja Damai yang datang menuntun kita ini membawa damaian dalam keluarga. Kita mulai menghargai. Ya, kita mulai supaya tidak ada kekerasan di rumah tangga. Baik itu orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, karena kemarin itu ada seorang ibu yang dibunuh anaknya. Nah, ini anak terhadap orang tuanya juga perlu adanya suatu tindakan-tindakan yang baru supaya menghargai sebagai orang tua. Supaya anak-anak juga mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran dan petunjuk-petunjuknya, karena orang tua akan menunjukkan jalan yang baik terhadap anak-anaknya. Nah, kalau kita ikuti suami dan istri semakin ya menjadi keluarga yang kudus, menjadi keluarga yang suci, maka saya yakin keluarga Anda akan merasakan damai. Nah, itulah yang kita harapkan saudara-saudara, bahwa pada perayaan Natal tahun ini kita sungguh-sungguh mempunyai harapan bahwa Sang Raja Damai itu bukan dalam impian, tetapi Sang Raja Damai itu kita rasakan dalam kehidupan. Kita mohon supaya para pemimpin kita pun juga benar-benar menjadi raja yang damai. Kita menjadi pendamai. Kalau kita mau cita-cita menjadi pendamai adalah kalau kita mempunyai damai dengan Allah lebih dahulu. Kita damai dengan sesama. Kita akan menjadi pendamai bagi yang lain. Kalau kita tidak mempunyai relasi yang damai dengan Allah, kita tidak mempunyai relasi yang damai dengan sesama, maka kita tidak akan bisa membawa damai bagi saudara-saudara kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, jadi pada hari Raya Natal ini mari kita sungguh-sungguh memohon supaya Raja Damai yang kita rayakan pada malam hari ini sungguh-sungguh menjadi Raja kita dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.